Ada trouble sebentar di gudang. Oke, kita lanjutkan saja. Ini sudah hadir di sini 21 orang dari 27 ya. Mas Ainun ada ini, Mas Jeffrey. Dari nyala ya ini. Halo? Halo Mas? Oh ya, ini udah dipakai headset, sudah nyambung. Oke, kita mulai ya. Tugasnya sudah pada ngumpulin? Namun Pak. Ya, saya. Jadi ini memang ada penugasan bikin bab 3 ya. Jadi nyicil. Nanti kalau cukup waktu setelah bab 3, kemudian bab 2, bab 1 gitu ya. Mudah-mudahan sebagai bekal nanti jenengan untuk mengambil skripsi ya, bikin proposal. Terakhir saya terangkan sampai mana itu, Mas Jeffrey? Bab 3, sebentar ya, saya lihat. Ini sudah saya terangkan? Metode penelitian? Ini sudah? Sudah ya? Ini sudah diterangkan? Ini sudah, teknik analisis macam-macam gitu sudah ya? Oke. Berarti saya lihat tugasnya kalau gitu. Berarti sekarang bab ini ya, bab 5 harusnya. Coba saya cek aja. Duh, ini ada. Bentar ya, ada telepon.
Halo? Halo, masih monitor? Ya, maaf ya tadi ada gangguan lagi. Jadi di gudang itu timbangan digital itu error, rusak. Jadi ini kalang kabut, ini nggak bisa nimbang barangnya. Sudah beberapa hari ini. Oke ya, ini kita berarti, oh dicek ya, dicek. Ini belum mengumpulkan ya, ini ya. Jessica, Salsabila, Hana, Zulfa belum mengumpulkan. Ini kan tugas individu. Ntar punya siapa nih? Mas Jeffrey, di Jeffrey. Denganmu Mas Jeffrey? Elisa? Ini Jeffrey. Siapa yang masuk lagi? Oke. Yo nek bener ki jenenge ora latihan, Mas. Wis bener. Wis bener ki yo engko nek wis skripsi temenan. Eh, Oke ya, sebetulnya ini sampai di sini udah oke. Ya. Nah, terus ini apa yang pengaruh apa sekedar korelasi gitu loh, Mas. Nah, penelitian ini merupakan eh, asosiatif ya, yang jenisnya pengaruh. Gitu. Nah, kemudian diterangkan, Mas, penelitian ini akan meneliti pengaruh apa-apa terhadap apa gitu, Mas, di sini. Kalau ini hanya apa namanya statement jenis-jenis penelitian, iya jenis penelitiannya apa? Ini kan asosiatif ada dua pengaruh atau hubungan ya kan. Nah, Mas Jeffrey ini sing di sing pengaruh apa sing sekedar hubungan toh dijelaskan di sini. Jadi ini dihapus ini. Nah, ini dihapus. Ini untuk contoh yang lain juga ya, saya ngambilnya sampel satu aja nih, Mas. Halo, monitor masih semua? Iya, Pak. Nah, ini nggak perlu. Jadi setelah sampai di sini, kemudian Anda tentukan pengaruh atau hubungan, gitu ya. Nah, setelah statement itu, kemudian diikuti dengan kalimat penelitian ini akan menguji pengaruh variabel apa-apa terhadap apa. Gitu. Udah cukup. Jadi jenis penelitiannya itu apa, terus yang mau dilakukan, ingat ya, yang mau dilakukan dalam penelitianmu itu apa, uji pengaruh apa terhadap apa. Nah, kemudian ini bla 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 dependent. Nah, variabel dependennya harga saham, independennya ini ya harga saham, ya, current ratio. Nah, di sini penting ini. Jadi variabelnya itu disebutkan satu-satu. Kemudian misalnya ini ya, current ratio. Current ratio menunjukkan kemampuan bla 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 bla. Menurut sapa ki Mas? Ini. Nah, menurut Sopo tahun piro kan gitu. Terus untuk mengukur current ratio, penelitian ini mengacu atau mengikuti pengukuran yang telah dilakukan oleh siapa, tahun berapa, sebagai berikut gitu Mas. Paham ya? Untuk mengukur current ratio, penelitian ini mengikuti atau mengacu pada siapa, tahun berapa, sebagai berikut gitu. Sama ini. Jadi di sini itu intinya definisi ini ki opo, menurut sapa tahun piro. Terus cara mengukurnya
Ya, oke ya, dilanjut. Mana tadi ya? Ini ya. Jadi ini intinya itu definisinya apa, menurut siapa, tahun berapa. Kemudian cara mengukurnya ini mengikuti siapa, tahun berapa gitu ya. Paham ya, Mas ya? Oke. Kemudian populasinya itu apa? Perusahaan yang terdaftar di perbankan ya, populasi perbankan. Populasinya ini, kemudian nah sampelnya ini, nah ini kalau sudah diambil 5 perusahaan itu kan seolah-olah wis ngerti, ya kan, wis ngerti. Lah, padahal kan belum melakukan penelitian Mas. Nah iki ngene, nek penguji aku langsung tak kon beleni Mas. Kenapa? Iki mesti anu, iki ngon proposale ngon wong iki di copy paste. Iki kan arep riset, arep penelitian. Ini belum tahu. Yang ditampilkan di sini itu adalah mana purposifnya mana ini? Nah, ini purposif ya. Ya, ini. Nah, ini tampilkan. Ini jadi rencana, proposal itu kan masih rencana. Rencana pengambil sampel itu berdasarkan purposif. Apa purposifnya? 1 ini, 2 ini, 3 ini dan seterusnya gitu ya. Ya. Nah, sampelnya urung metu, Mas. Nah, iki wis metu ki malah curiga sing nguji langsung beleni ngono. Lah wis ngene kan berarti berarti wis riset iki ya toh? Belum, ini belum tahu, jangan ditulis di proposal ya. Nah, yang lainnya juga ya begitu ya. Ini kan contoh aja ini. Jadi saya jelaskan satu di mana kekurangannya nanti bisa diperbaiki. Data sekunder bla bla bla. Ya, oke. Ya. Ya, benar iki wis metode sudah, terus tekniknya. Kok verifikatif ya apa? Teknisnya menggunakan apa ini regresi ya, Mas? Nah, maksudnya regresi. Ya, teknik analisisnya. Jadi teknik analisis itu ya, ya, mana teknik analisis? Nah, kayak gitu Mas. Teknik analisis statistik berdasarkan tujuannya Mas. Nah, statistik deskriptif. Dan yang kedua statistik inferensi. Maksudnya statistik inferensi itu kan kalau ada hipotesisnya, pengambilan kesimpulan berdasarkan uji hipotesis pada sampel gitu ya. Nah, statistik inferensinya pakai apa? Kalau pengaruh ya pakainya biasanya regresi atau pakai SEM Amos atau SEM PLS itu ya kalau pengaruh. Kalau uji beda berarti statistik inferensinya pakai independent t-test atau paired sample t-test atau ANOVA begitu ya. Jadi teknik analisis itu berdasarkan tujuan, statistik deskriptif, kemudian statistik inferensi itu ini disebutkan apa regresi, apa di sini korelasi atau apa gitu ya. Paham ini? Nah, ini regresi. Nah, teknik regresi itu berarti kan satu statistik deskriptif, dijelaskan apa statistik deskriptif itu bla 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 bla. Yang kedua apa namanya? Teknik analisisnya regresi gitu kan. Nah, baru di bawahnya regresi untuk uji regresi itu
ada uji asumsi klasik dulu, makanya ini kan ada uji asumsi klasik. Formalitas, multikok, autokorelasi, dan seterusnya ya. Baru kemudian, oh ini pakainya Amos. Oh, iki nek uji nganggo regresi to, Mas. Asumsi klasik. Jadi kalau statistik inferensinya itu, ini kembali lagi ke sini ya. Ya ini, ya regresi linear berganda gitu ya, regresi. Jadi kalau uji ini kan kausal ya, asosiatif tapi yang kausal, bukan yang korelasi ya, berarti pengaruh. Pengaruh itu kalau skalanya ini rasio pakai regresi. Nah, kalau pakai regresi itu ada namanya uji asumsi klasik. Regresi itu butuh uji asumsi klasik itu normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan lain-lain itu ya. Kemudian kalau SEM, nah, SEM itu nggak perlu asumsi klasik. Nanti di SEM itu, SEM Amos, ya SEM itu ada dua, SEM Amos dan SEM PLS atau apa? Ya itu namanya Amos SEM atau PLS SEM gitu ya. Nah kalau pakai Amos itu datanya normal. Nah, kemudian sampelnya datanya itu 100 ke atas kalau Amos. Nah kalau sampel LS itu tidak normal, tidak apa-apa. Datanya 30 apa 50 boleh, bisa kecil tidak apa-apa gitu ya, pakai SEM Amos. Nah dalam SEM Amos maupun SEM PLS itu ada urut-urutannya. Gitu loh Mas, ada urut-urutannya. Nah misalnya ada outer model, ada inner model gitu. Ada pakemnya. Jadi langkah-langkah analisis yang dilakukan SEM Amos dan SEM PLS itu sendiri-sendiri. Begitu juga regresi lain lagi. Gitu ya Mas. Paham ini? Halo? Kemarin sudah dicontoh nih belum itu? Contoh yang pakai regresi, contoh pakai SEM Amos itu sudah. SEM PLS sudah belum? Belum ya. Nah, ini tak tutup dulu, tak carikan.
Oke ya, ini saya tampilkan contoh, ini ya sekedar contoh aja ya. Sudah? Nah, ini yang regresi dulu nih. Nah, regresi. Kelihatan ini, Mas? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan teknik analisis ya. Ini punya Helen, kalau kenal dah Helen. Kak tingkat ya. Teknik analisis, ini statistik deskriptif kan, seperti tadi saya bilang ini ya. Mana tadi? Nah ini kan, mana? Nah ini statistik deskriptif, yang kedua statistik inferensi. Ya. Ini statistik deskriptif. Apa itu deskriptif di sini? Nah, biasanya rata-rata, standar deviasi, mean, gitu kan. Nah, kemudian sebetulnya teknik analisis yang kedua di sini adalah statistik inferensi, yaitu ini uji regresi linear berganda. Ya. Nah, dalam uji regresi itu wajib menggunakan apa yang dinamakan uji asumsi klasik namanya. Apa itu? Datanya harus normal gitu loh. Kalau regresi itu datanya harus normal. Kemudian multi-call. Jadi ya ini tidak mengetahui ada tidaknya variabel independen memiliki kemiripan. Apakah model regresi ada korelasi tidak antara variabel independennya itu. Kemudian ada lagi terus dasitisitas. Kemudian autokorelasi terus gitu ya. Jadi ada uji normalitas, autokorelasi, terus kemudian ya, terus dasitisitas, multi-call gitu ya. Kita baru di sini statistik inferensinya menggunakan uji regresi linear berganda. Apa itu? Akan menguji apa? Dalam penelitian ini variabel yang diukur adalah bla 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 bla, modal regresinya ini, keterangannya di bawahnya, terus di sini uji hipotesis. Uji hipotesis ini uji F ini uji kelayakan model ya. Kemudian uji ini untuk menguji hipotesis. Nah, kriterianya apa? Nilai signifikansinya lebih kecil dari 0 berarti hipotesisnya diterima, kalau lebih besar ditolak gitu ya. Nah ini kalau contoh dari regresi. Jadi kalau regresi itu ada uji asumsi klasik. Paham ini sampai sini? Nah itu contoh yang regresi. Karena ini kan ujinya ini. Mana tadi? Nah ini ya. Dia kausal atau pengaruh ya. Variabelnya apa? Rasio. Kalau harga saham, terus tadi apa variabel-variabelnya Mas Januar itu? Current rasio apa? Apa tadi Mas? Mau apa Mas? Halo, Mas Januar? Kok Januar? Siapa lagi? Gitu ya. Variabel rasio ya, rasio. Ini yang saya review punya siapa yang tadi nih? Lupa saya. Jeffrey kok Januar. Januar itu kelas Mas Jeffrey. Tadi variabelmu apa? Terus? Nah itu namanya jenis skala pengukurannya rasio. Harga saham, terus rasio A, rasio B, rasio C gitu ya. Nah ini pakainya regresi. Gitu ya. Nah sekarang apa contoh kalau
uji pengaruh menggunakan ini SEM Amos dan SEM PLS. Kita lihat ya, ini SEM, ya kan? Teknik analisis di sini ya. Teknik analisis digunakan adalah PLS SEM. Nah, mesti ada ini statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif. Apa nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Pengolahan statistik deskriptif menunjukkan hasil nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi, gitu ya. Terus kemudian di sini statistik inferensinya tadi. Nah ini statistik prediktif yang pertama, yang kedua statistik inferensi. Inferensinya kalau contoh yang tadi regresi lah, kalau yang ini contohnya SEM PLS, gitu ya. PLS SEM. Nah, teknik ini untuk menguji hipotesis bla 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 gitu kan. Ini kan asumsinya tidak normal, tidak apa-apa karena ini non parametrik gitu ya. Nah, ini kan modelnya. Modelnya apa? Terus di sini. Nah, langkah-langkahnya ada. Tahap pengujian SEM. Bikin konseptualisasi model. Kemudian menentukan algoritma outer model ya dan inner model ini. Outer model. Kemudian metode resampling, analisis jalur. Nah ini kan, ini modelnya digambar, gini kan digambar. Terus evaluasi model, goodness of fit-nya, terus ini indikator goodness of fit apa saja, terus ya macam-macam, menilai penjelas model, dan seterusnya ya, paham ya. Pet koefisien dan p-value-nya, multigroup. Nah ini yang pakai PLS SEM. Nah sekarang yang contoh SEM bagaimana? SEM Amos. Nah ini SEM Amos. Nah, sama ini teknik analisis pakai SEM Amos ini. Yang pertama mesti statistik deskriptif ya. Ini nilai minimum, maksimum, dan seterusnya. Dan SEM Amos. Nah, langkah-langkahnya ada nih, pengembangan model secara teori, menyusun diagram alur PET-nya. Nah, ini kan, nah, coba lihat ini. Disusun seperti ini, hampir-hampir sama dengan PLS. Terus ada modelnya, ya. Ini model strukturalnya apa, goodness of it-nya bagaimana. Begitu, kira-kira. Ya. Menghitung pengaruhnya, ini pengaruhnya kan. Pengujian hipotesis, gitu. Paham ini sampai sini ya, Mas, Mbak? Paham? Jadi secara keseluruhan begitu ya. Jadi bab metode penelitian bab 3 itu isinya itu. Jadi isinya itu ya ini jenis penelitiannya apa, kemudian definisinya apa, cara mengukurnya bagaimana, terus populasi dan sampelnya apa, metode penyamplingnya apa, proposif atau apa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu jenis dan metode pengumpulan datanya, teknik analisisnya, ya itu aja isinya. Lumayan kan, bab 3 sudah selesai. Nanti kalau salah-salah ya dipermak gitu ya Mas ya. Oke, sampel. Oh ya. Sebentar ini. Dan juga ada yang masih keliru ini. Dan ini benar. Nah ini, populasi itu apa? Menurut siapa ini kan? Nah ini menurut sekarang, menurut Bu Nurhayati. Nah setelah ini jangan berhenti. Jangan berhenti. Disebutkan, ning penelitian mungkin apa populasi ini gitu loh. Setelah ini kan populasinya apa definisi. Nah ini penting nih, penelitian ini menggunakan populasi seluruh BPR konvensional di Jawa Tengah atau di Indonesia. Setelah populasi sampel. Nah, sampel terus metode penarikan sampelnya.
apa di sini. Ya kan? Nah, ini kan purposif ya. Purposif ya kriterianya apa? Sebutkan di sini. Itu kan kriterianya. Itu kan? Sudah jelas, Mas? Nah, ini juga sama sebetulnya, sama aja. Ini populasinya apa? Terus penelitian ini manufaktur, seluruh perusahaan manufaktur. Nah, sampelnya apa? Samplingnya purposif kan, sama purposif ini. Kriterianya apa? Iya, wong urung neliti tuh kan masih proposal. Lagi nek wis dicantumke malah ora lulus ujianmu, nek sing uji aku. Ini kan masih mengajukan. Oh, populasi ini perusahaan manufaktur yang ada di BI. Sampelnya apa dipilih? Perusahaan yang lengkap laporan keuangannya. Kemudian perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya berdasarkan mata uang asing misalnya gitu kan. Berarti yang rupiah semuanya hilang. Terus kriteria ketiga apalagi? Itu kalau biasanya penelitian-penelitian di bursa efek seperti itu ya, purposif. Tapi kalau penelitian lain ya tidak seperti itu ya. Kalau misalnya dia pakainya apa namanya data primer ya, responden, pakai kuesioner gitu kan. Bisa jadi stratified random sampling. Jadi misalnya data UKM di kota Pekalongan gitu ya. Nah, ada berapa kecamatan di kota Pekalongan, ada berapa desa gitu. Terus total populasinya berapa seluruh kota Pekalongan itu dihitung. Nah, di strata nanti untuk desa kecamatan ini stratified random sampling ya, pakai stratified. Dihitung nanti. Jadi dihitung sampelnya pakai Slovin kan ketemu misalnya dari populasinya 1000 ketemu 500. Nah, 500 itu di strata nanti kecamatan ini jatahnya sekian, ini sekian, terus desa ini sekian, sekian, sekian. Bagi rata, bukan rata ya, tapi pakai stratified random sampling, ada ketentuannya. Itu kira-kira Mas, ya Mbak. Maaf ini hanya siapa? Mas Jeffrey yang saya ambil samplingnya ya. Tapi yang lain-lainnya ya kurang lebihnya seperti ini gitu. Paham ini ya maksudnya ya? Nah, lain-lainnya gimana Mas Mbak yang lainnya? Paham orang? Sedang menyimak, Pak. Oke, Mbah Nun. Sedang menyimak dan mengamati, Pak. Ya, harus dicocoke ngonmu dhewe ngono ki lho carane. Nggih, Oh, siap, Pak. ini kan saya walaupun yang saya ambil sampel tadi Mas Jeffrey, tapi kan saya menjelaskannya secara umum bahwa di jenis penelitian itu isinya ini, di definisi dan pengukuran itu isinya harusnya seperti ini, seperti ini. Gitu. Itu ya, paham ini ya, yang lain-lainnya. Paham Mas, Mbak? Nggih, Pak. Dapat dilanjut untuk bab selanjutnya, Pak. Dan saya screenshot dulu untuk bukti kuliah sebentar. Oke, saya lanjutkan. Berarti yang itu mudah-mudahan paham ya. Sing liya-liyane ya di nganu ya, sapa siji meneh sapa ki. Siapa ini? Jessica. Jessica ada di sini enggak, Jessica? Halo, Jessica? Iya, Pak. Nah, ini coba punyamu ya. Mana ini, Jessica? Nah, ini ya. Ini belum lengkap ini Mbak Jessica. Ini baru teorinya. Lah punyamu mau melakukan apa di sini? 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . . 。 . 。 .
Ini apa? Kok ruwet gini? Ini variabelnya apa? Definisinya apa? Cara ngukurnya bagaimana ini, Mbak? Ini Maaf, masih Pak. bingung. Iya, kemarin waktu buat itu masih agak-agak bingung, Pak. Ya, tadi udah jelas belum yang tadi? Yang tadi Bapak menjelaskan milik Mas Jeffrey itu ya? Ya. Ya, Agak-agak lumayan, Pak. nah ini juga variabel DPD-nya apa ini nggak jelas. Ya. Kualitas audit, terus apa lagi? Nah, kualitas audit itu apa? Cara ngukurnya bagaimana gitu. Ini purposif. Ini kok sudah ada 5. Ya Mbak ya, ini masih banyak perlu diperbaiki nih Mbak ya, Mbak Jessica. Iya, Pak. Baik, Ya, Pak. ini Maaf ya, Pak. masih Masih mentah copy, banget itu. masih mentah, copy paste saja. Ya, diperbaiki. Kue pengen anu Iya, toh, engko proposalnya wis ono gambaran lah iki nek pengen cepet iya, ya Pak. kudu dandani ya. Ini masih ya mentah sekali lah. Tak Iya, apa-apa. Memang kita untuk untuk menjadi meningkat lebih baik itu ya dari yang tidak tahu, tahu sedikit-sedikit kemudian diperbaiki. Tapi kalau kemudian salah-salah itu tidak diperbaiki ya kita tidak akan menjadi yang lebih baik. Tak ceritani pengalaman saya ya dulu ya. Saya ngambil S3 di Undip. Ini masih monitor ini, masih dengar suara saya? Masih, Pak. iya, Pak. Masih dengar. Iya Pak, masih. Ya. Saya sambil kuliah itu ada kerjaan di rumah. Kebetulan saya ada wira swasta di rumah gitu kan. Nah itu harus bagi-bagi anu lah ya, konsentrasinya ke sini ke sana gitu. Nah karena banyak yang harus saya tangani di rumah dan di sana, sekolah dan seterusnya itu. Pertama kali saya singkatnya cerita gitu aja ya. Ya banyak hambatan. Singkat cerita begini. Saya menghadap dosbing, kalau di ini kan dosbing ya, dosbing. Kalau di sana itu apa ya, DPA dosen pembimbing akademik ya, atau promotor ya. Kalau sudah disertasi kan promotor dan grup promotor ini ada dosen pembimbing akademik namanya. Itu ya promotor saya. Kalau di sini dosbing lah gitu, dosbing 1 gitu ya, dosbing 1. Saya menghadap itu bekalnya apa? Cuman 1 lembar. Bener ini, serius saya. 1 lembar kertas dan itu hanya ide. Ide saya gambarkan di situ, variabelnya ini judul ya, judul tema bukan judul. Judul kan sudah fix tema. Temanya apa, kemudian kira-kira variabelnya apa saja, kemudian gambarnya, gambar atau model penelitiannya. Dan saya menghadap, saya perlihatkan kepada beliau itu. Itu Profesor Abdurrahman. Saya perlihatkan, saya diguyu itu. Aku harap ngopo iki. Mas, zaman mau apa ini? Duh, saya tengok gitu. Saya jelasin dengan bahasa yang masih sangat-sangat sederhana ya. Seperti Mbak siapa tadi? Semua Jessica ya. Mungkin dalam kacamata profesor kan kok ngene banget, iki opo, iki arep ngopo neliti opo. Tapi saya maju gitu. Saya beranikan diri untuk menjelaskan walaupun ketoke sangat simpel, sangat tidak layak lah ya gitu ya. Dalam mungkin sekarang itu kalau diingat ya, kok iso-isone mbiyen aku kaya kuwi gitu. Nah, kemudian tapi dosbing saya itu
ya tidak kemudian mengejek atau tidak kemudian ya cuma bercanda aja. Iki arep ngopo Mas, sampean Mas gitu kan. Nah, ya kemudian diskusi singkat lah gitu intinya. Dari singkat itu beliau menunjukkan jalan-jalannya. Oh gini, langkah-langkah yang harus saya lakukan. Kudu ini Mas, ini Mas. Nah dari situ seperti tadi saya ngasih tahu Jeffrey kan, yo Jeff ya. Nah Jessica juga ini, saya ngasih tahu ini langkah-langkahnya kayak gini. Apa intinya begini, apa yang harus saya kerjakan itu dikasih tahu. Seperti tadi Mas Jeffrey kan apa yang harus direvisi kan sudah saya kasih tahu. Dan itu berlaku untuk semuanya karena ini kan mirip aja. Sama juga dulu saya sama dosen saya itu. Apa yang harus saya kerjakan dan apa yang langkah-langkah harus saya tempuh. Dari situ saya lama apa ini ya, kemudian saya baca. Ya kuncinya baca itu sih. Dari baca ada ide, baca lagi ada ide, masih kurang baca lagi. Baca jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3 dan seterusnya. Dan baca contoh disertasi 1, contoh gampang ngomong contoh skripsi ya, contoh itu kan kalau S1, kalau S3 kan berarti yang dibaca disertasi. Ke perpustakaan, baca contoh 1, orang tua baca lagi, ada ide. Kemudian, nah dari situ, dari membaca itu, kemudian banyak ide kan di kepala. Nah itu sebagai bekal untuk memperbaiki tadi yang 1 lembar. Akhirnya 1 lembar itu mulai disusun bab 1, gitu ya, pelan-pelan. Yo apa itu kemudian bab 1 ini benar? Ya ora, salah, mesti salah dulu. Nah prosesnya kan seperti itu. Diperbaiki lagi, kurang, baca lagi. Singkat yang cerita, jadilah proposal. Apa itu sudah benar? Belum. Nah, dipandang baru layak untuk maju proposal gitu. Dipandang layak itu belum benar, layak lah, ya pantas gitu istilahnya. Ya salah pasti masih banyak kekeliruan, kekurangan itu pasti, tapi maju. Nah, dalam maju ujian proposal itu nanti kan sama pengujinya diuji kita seberapa dalam menguasai apa yang kita tulis, itu yang penting. Bab 1 kita ngerti enggak, bab 2 kita ngerti enggak, bab 3 ngerti. Nah, setelah kita dites, oh ini pancen ngerti, ini berarti nulis dewe. Lain dengan dituliskan ya, lain lagi dengan hanya copy paste. Itu nek ditakoni mesti ra iso, apalagi dituliskan orang lain itu mesti nggak bisa. Tapi kalau kita nulis sendiri itu insya Allah ya salah-salah ini iso jelaske ngono lho. Nah, dari situ kemudian kan ketahuan kekurangannya. Oh, berarti ke latar belakang mungkin ditambahin ini Mas. Terus ini rumusan masalahnya tidak seperti ini, harusnya begini. Kemudian teorinya ini diperdalam lagi, silakan diperdalam, dibaca pakai teori ini. Kemudian teknik analisisnya ini kurang sempurna, harus dipelajari lagi SMPLS-nya. Saya kan pakai SMPLS ya. Itu. Nah, dari situ setelah disaran-sarankan didandani meneh Mas. Iku ora cukup seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan. Karena kan di S3 ya. Jadi kalau S1 ya mungkin seminggu 2 minggu cukup lah gitu. Suwi-suwi ini 1 bulan. Nah, ini kan kalau S3 itu harus mendalam gitu loh, harus kajiannya harus benar-benar mendalam. Nah, kira-kira seperti itu proses baru proposal. Belum nanti data, mencari data, collect data namanya. Collect data, mencari data, kemudian setelah datanya diolah, nah data ini juga kalau data sekunder itu gampang susah, kalau pas gampang ya gampang, kalau pas susah ya susah. Nah gitu. Jadi masih monitor ini? Masih Pak. Nah, Monitor Pak. Oke. Jadi intinya itu jangan mudah menyerah gitu aja.
Nah, itu bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang setahun, 2 tahun gitu ya. Hanya di proposal aja itu. Tergantung dari kita mau cepet apa enggak gitu. Kalau skripsi ya tidak seperti itu ya. Saya ceritakan ini di disertasi. Kalau skripsi ya mungkin 1 bulan, 2 bulan lah gitu ya. 3 bulan kayak proposal. Gitu. Nah, kemudian kolek data. Kolek data itu mengumpulkan data. Kebetulan saya datanya kan sekunder ya. Saya menggunakan data skripsi. Data skripsi. Data korupsi. Data skripsi. Saya data variabel Y-nya itu korupsi. Korupsi. Kemudian ada data lagi desentralisasi fiskal. Kemudian ada data lagi audit BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian ada data lagi sumber daya alam di kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Nah, ini menarik juga ini. Saya pertama kali mengumpulkan data korupsi itu bingung kan, data korupsi ini sing di. Nah, ada 2 alternatif, korupsi real yang sebenarnya dan korupsi menurut persepsi. Nah, kalau persepsi itu data kabupaten kota enggak ada, adanya level negara ya gitu kalau persepsi. Nah, saya harus cari data korupsi kabupaten dan kota. Singkat cerita saya menemukan dosen Gajah Mada. Dosen Gajah Mada itu meneliti masalah korupsi juga. Nah, saya berburu data itu ke Jogja. Ke Jogja, ya mencari yang namanya Pak ini gitu kan. Nah, saya nyari di FEB Gajah Mada sana di FEB. Saya cari nggak ketemu orangnya, saya ketemu asistennya, minta nomor teleponnya. Kemudian saya telepon orang diangkat, di WA orang dibales, nggak dibalas. Karena apa nggak kenal kan? Ya mungkin sana jaim atau gimana. Kalau nggak kenal kan, kalau orang-orang penting itu nggak direngges ya, nggak kenal. Waduh, bingung lagi kan? Apakah kemudian menyerah? Tidak. Ya, tidak. Singkat cerita, ada kenalan di dosen akuntansi Gajah Mada, ya. Nah, kebetulan dulu saya S2-nya dan di Gajah Mada. Nah itu, nah kenal bule malah yang saya buru itu, yang punya data itu adik kelas di Inggris dulu, ketika S3 di Inggris. Nah, saya kenal yang dosen akuntansi Gajah Mada itu, terus ditelepon ke karo DE, singkatin cerita, kemudian saya WA bapaknya itu yang saya minta datanya itu, langsung direspon, langsung dikasih data, minta apa mas, dikasih, datanya di email dikasih. Apakah kemudian itu selesai? Masih panjang ceritanya ya. Jadi liku-likunya seperti itu. Saya olah datanya sudah jadi mateng. Nah, sama Dosbing 2 saya itu kan ahli statistik ya. Masalah data-data itu ahli. Itu sudah tinggal tinggal ACC, saya mau ujian. Nah, ujian diteliti datanya. Terus datanya keliru mas. Wah, bijal, maju datanya keliru. Kemudian saya, padahal itu punya punya dosen Gajah Mada ya itu ya. Saya tinggal pakai kan datanya. Terus saya disuruh mengecek, ya saya tidak kemudian disalahkan saja, ditunjukkan, Mas iki ini jajal dicek data ini A, B, C, D, dan seterusnya kan gini. Coba ini sudah benar belum? Nah, singkatin cerita, datanya ternyata bukan data korupsi yang dimaksud. Walaupun itu data korupsi ya, gitu. Nah, Anda bisa bayangkan itu sudah sampai seperti apa. Nah, kemudian setelah itu ditunjukkan sama Dosbing saya, Mas,
Kamu cari yang ini, data ini dari website Mahkamah Agung. Cari data khusus tindak pidana korupsi. Dari situ Mas datanya. Digulai kan? Tak gulai. Ya harus saya cari, berarti data yang korupsi yang dosen Gajah Mada kan nggak kepake. Sehingga ada yang cerita, datanya saya cari, ketemu tingkat kesulitannya nambah lagi. Kenapa? Karena di sana itu filenya waktu itu ada hampir 3.000, 2.500 atau 3.000 file PDF. Satu file PDF itu ada yang 20 halaman, ada yang 200 halaman. Sejumlah 2.500 sampai 3.000 file. Pon golei. Ya kan tingkat kesulitannya kan tambah lagi. Apakah menyerah? Kalau menyerah kan nggak lulus ya. Kalau aduh angel temen Pak ora lah rasa digawe. Tidak, ya dicari. Singkat yang cerita ketemu terus ujian lulus gitu aja wis ya, nggak usah diceritakan yang lain-lain. Nah, maksud saya menceritakan ini apa? Sesuatu ini skripsi kalau menurut jenengan kan skripsi ya. Kalau jenengan masih di S1 ya, skripsi itu sesuatu yang sulit gitu kan. Ya iya. Tapi apakah itu tidak bisa diselesaikan? Bisa. Pasti selesai ya, pasti selesai. Tingkat kesulitannya gimana ya? Tingkat kesulitannya ya tingkat kesulitan S1 gitu ya. Artinya Anda jangan menyerah, Mas. Tadi siapa? Jeffrey, Mbak Yasika. Anda tadi sangat sederhana ya, sangat simpel. Masih kayak gitu. Sama ketika saya dulu menghadap juga 1 lembar toh itu. Nah, itu ya mudah-mudahan cerita saya menginspirasi Anda untuk tidak mudah menyerah dan harus diselesaikan. Anda S1 harus selesai dan harus cepat. Gitu ya Mas, Mbak Yu, Mas, rekan-rekan semua mahasiswa. Gitu ya. Itu intinya ya harus Anda selesaikan S1 apapun hambatan dan rintangannya. Sederhana, ya wis ora apa-apa, isomu saiki level teman-teman semua masih seperti tadi, misalnya 1 lembar tok itu ya, ya ora apa-apa. Tapi jangan berhenti kemudian wis ditinggal. Jangan. Kalau itu enggak diteruskan, ditinggal ya wis sampean ora lulus gitu kan. Gitu ya Mas, Mbak ya. Halo? Iya, Pak. Iya Pak, siap Ya. Pak. Oke, ya. Nah sekarang kita lanjutkan ke bab apa ini? Nah, hasil dan pembahasan, gitu ya. Hasil dan nah, ini Anda sudah ujian proposal, kemudian datanya tadi ya, sekunder, sumbernya apa, datanya dari mana, dikumpulkan. Nah, kemudian setelah data dikumpulkan, baru menulis di sini bab 5. Nah, deskripsi data penelitian, kemudian analisis hasil, statistik deskriptif dan statistik inferensi, kemudian pembahasan. Ini di bab 5 skripsi, Mbak. Kalau bab 4 itu gambaran umum objek penelitian itu, ning ngene bursa efek itu nceritake BEI, kan enggak fungsi itu, enggak usah ya. Enggak usah. Itu mudah-mudahan nanti bab 4 itu dihilangkan itu ya, karena enggak ada relevansinya. Enggak ada hubungannya sama skripsi ini. Nah, ini saya langsung ke bab 5, hasil dan pembahasan gitu ya. Hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan apa isinya? Ini, jadi data penelitianmu, skripsimu dideskripsikan di sini. Setelah dideskripsikan, kemudian dianalisis hasilnya. Statistik deskriptif, kemudian di sini kalau regresi ya hasil regresinya, regresi linear berganda. Kemudian kalau SEM-PLS ya pakai SEM-PLS atau SEM-AMOS hasilnya seperti apa. Nah setelah itu dibahas dari hasil ini tadi, yang inferensi tadi dibahas.
Nah, selesailah bab 5. Ini hasil dan pembahasan gitu kan. Nah, itu Mas, Mbak. Nah, supaya bisa menulis ini, hasil dan pembahasan, apa yang dipelajari ya ini. Bicarane nggawe deskripsi data penelitian. Bicarane menganalisis data. Bicarane pembahasan hasil penelitian. Gitu. Paham ini Mbak, Mas? Oke. Nah, deskripsi data penelitian. Jadi menerangkan populasi targetnya itu apa, sampelnya bagaimana, hasil perolehan sampelnya bagaimana berdasarkan purposif tadi misalnya ya. Kemudian jumlah datanya serta nama-nama sampel penelitian. Nah, ini Mas, siapa mau? Jeffrey ya. Halo, monitor. Nah, disebutkan nama-nama sampel penelitian itu di bab 5 ini, Mas. Jadi di hasil di sini, deskripsi data penelitian. Nah, nek gue isi proposal wis nyebutke kuwi lah berarti wae sapa, skripsine wae sapa gitu ya. Ini contohnya begini. Perusahaan manufaktur yang terdapat di BI. Jumlah iki. Ini proposif ya, berdasarkan proposif ini. Kemudian perusahaan yang tidak lengkap. Nah, ono 5 berarti ngurangi, ini jadi 130. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang asing, selain rupiah kan mata uang asing, 10 dikurangi. Perusahaan tidak menyajikan bla 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 bla, dikurangi 70. Singkat cerita, sampel yang memenuhi kriteria 32. Terus tahun pengamatannya minimal 5 tahun ya, rekan-rekan ya. Jadi nanti kalau proposal itu tahun pengamatan itu 5 tahun. Dari misalnya 2002 ya mundur 21, 20, 19, 18, 17. 17 sampai 21. Terus jumlah sampel penelitian 32 kali 5 ini. Terus ada data outlier enggak? Kalau ada dikurangi sehingga sampelnya ada 156 misalnya. Itu ya. Nah, tadi kan saya katakan ini ya, menerangkan populasinya apa, sampelnya apa, hasil sampelnya bagaimana, metodenya apa, jumlah datanya berapa, dan nama-nama sampel ini. Nah, ini kan. Sampel penelitian perusahaan manufaktur di BI. Ini dan seterusnya ya, ini saya tunjukkan sedikit. Nah, kemudian menerangkan perhitungan semua variabel penelitian pada semua sampel. Nah, contohnya ini. Nah, ini. Kelihatan nih? Nah, misalnya dia variabel penelitiannya salah satunya financial distress ini ya. Ini kan maksudnya diterangke cara menghitung semua variabel penelitian. Ya, diterangke. Nah, saya kasih contoh satu ini. Misalnya financial distress. Financial distress itu menghitungnya pakai apa dia? Pakai Altman, Z-score, apa pakai Grover, atau pakai Smijewski, atau pakai Springate gitu ya. Macam-macam metodenya financial distress. Misalnya ini pakai G-score ya. Ini. Kemudian dia kasih contoh. Contoh perhitungan financial distress BPR BKK Ungaran tahun 2019. Apa? Ini. Kemudian data perhitungannya. Nah, untuk BKK Ungaran ini. Terus yang kedua apa? Ketiga apa? Sesuai dengan sampelnya tadi. Misalnya sampelnya ada 10 ya di yang 10. Itu ya. Paham ini? Paham ini deskripsi data? Jadi isinya ke apa? Ya diterangke. Populasinya ke apa? Sampelnya apa? Perolehan sampelnya piye? Metode penarikan sampelnya gimana? Nama-nama perusahaannya apa? Terus cara menghitung variabel penelitian. Nah, ini kan contohnya. Nah, sekarang ke ini misalnya ya. Nah, pembahasan nih. Nah, ini kan ini hasil dan pembahasan ini harusnya. Deskripsi data penelitian.
Sampel adalah ini, purposive metodenya, kriterianya apa disebutkan. Ini kriterianya. Bla 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 ini kan. Nah, ada 42. Terus tahun pengamatan 2, jadi datanya 84, ada data outlier. Nah, ini disebutkan, baru disebutkan ini Mas Jeffrey dan lain-lainnya ya. Nama sampelnya di sini apa? Perusahaannya apa? Itu kalau pakai tadi ya. Kemudian setelah ini, nah dihitung. Di contoh financial distress ini kan dia variabel yang akan digunakan dalam ini financial distress sebagai variabel dependent, kemudian independennya likuiditas, capital adequacy ratio, non-performing loan, dan seterusnya ke sini ya. Ini financial distress dihitung. Contoh untuk ngitung 1 BPR Ungaran. Nah, nanti di sini semuanya dihitung, tampilkan gitu ya, ini dihitung. Sebanyak 42 ini sampelnya dihitung. Nah, terus itu kan digambarkan ini. Nilai maksimumnya tahun berapa, nilai minimumnya berapa gitu ya. Nah, kemudian variabel kedua likuiditas. Cara ngitungnya bagaimana lah. Terus kemudian ini dihitung sampelnya. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah, contoh lagi misalnya ini. Ini deskripsi jadwal penelitian. Ini perusahaan manufaktur di BI. Nah, kan. Kemudian ini purposif ya. Ada berapa? 135 dikurangi yang tidak lengkap dan seterusnya gini ya. Dapatnya 156. Dan di sini yang tadi berapa ini? 32 ya, 32. 32 ditampilkan di sini ada 32 ini kan. Kemudian variabelnya apa saja? Nah, ini analisis hasil ya, statistik deskriptif. Nah, sebelum ke sini tadi dihitung ini financial distress, kemudian effective turnover, dan seterusnya dihitung seperti tadi ini, seperti ini tadi ya, contohnya ini. Financial distress, kemudian ngitung likuiditas, dan seterusnya. Setelah itu baru analisis hasil, statistik deskriptif. Ya. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi, deskripsi data penelitian yang barusan saya terangkan itu. Nah, setelah deskripsi data penelitian, yang kedua adalah analisis hasil, meliputi statistik deskriptif dan inferensi. Analisis hasil ini persis seperti teknik analisis yang Anda tulis di proposal bab 3. Jadi di bab 3 itu teorinya, kalau di sini yang bab 5 itu hasilnya, hasil statistik deskriptif bagaimana, hasil statistik inferensi misalnya tadi regresi linear bergandanya bagaimana gitu ya. Ini di sini dipakai. Nah, sekarang kita membahas ini, analisis hasil ya. Oke. Nah, di sini. Nah, masih monitor, Mas, Mbak? Masih, Pak. Oke. Jadi analisis hasil ini Anda harus paham mengenai statistik dan software-softwarenya. Nah, tadi Anda mengenai regresi harus paham, regresi tadi ya, ada asumsi klasiknya harus paham. Kemudian Anda paham softwarenya, pakai apa? Pakai SPSS ya, Anda harus paham SPSS. Kalau pakai Amos ya Anda harus paham SEM Amos. Kalau PLS ya Anda harus paham SEM PLS ini. Jadi mengikuti teknik analisis yang dibuat di bab 3 proposal. Nah, kemudian analisis data ini menggunakan ini. Statistik deskriptif dan statistik inferensi sama. Nah, ini. Statistik deskriptif ya ini. Ilmu yang pelajari tata cara menyajikan data ya. Apa dilihat rata-ratanya, standar deviasinya, nilai maksimum, minimum gitu misalnya. Nah, ini contohnya. Variabel likuiditas, minimumnya berapa, maksim berapa, nilai
rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Nilai CAR-nya, capital adequacy ratio ya, berapa di sini. Minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi. Ini statistik deskriptif. Nah, kemudian statistik deskriptif itu diuraikan untuk variabel financial distress misalnya. Menunjukkan financial distress, data 75 memiliki ini artinya apa? Kemudian nilai maksimum 0,92 artinya apa? Standar deviasi maknanya apa? Gitu kan. Jadi statistik deskriptif itu tadi ya, untuk semua variabel ini nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi dijelaskan satu-satu di bawahnya. Mulai dari ini kan financial distress. Ini ya, dari variabel Y-nya financial distress. Kemudian nanti likuiditas, CAR, NPL, ini gitu ya. Dijelaskan semuanya. Nah, kan? Nah, setelah statistik deskriptif ini kan ya, analisis data itu statistik deskriptif. Kemudian yang kedua statistik inferensi. Apa itu? Tata cara penarikan simpulan dari populasi ya berdasarkan alat uji. Kalau dia ingin menguji perbandingan berarti pakainya uji beda. Kalau dia hubungan maka dia pakai korelasi atau pengaruh. Bagaimana lah di sini ini tadi ya yang saya jelaskan. Kalau dia komparasi pakai uji beda ya. One way ANOVA atau dia pakai independent sample test atau parity test. Tapi kalau kausal atau asosiatif ini pakainya. Itu ya. Ini jadi kemudian ini analisis data. Sudah selesai ini. Jadi yang ini analisis data itu isinya ini. Menggambarkan atau menjelaskan statistik deskriptifnya, kemudian statistik inferensinya apa, gitu ya. Nah, setelah analisis data, kan pembahasan ya, pembahasan. Kemudian pembahasan selesai. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi pertama itu deskripsi data penelitian, kemudian hasil analisis hasil itu statistik deskriptif yang tadi ya, minimum, maksimum, rata-rata, kemudian standar deviasi. Kemudian yang selanjutnya adalah statistik inferensi. Tergantung pakai regresi, apa pakai MOS, apa pakai PLS. Nah, yang ketiga ini pembahasan dari hasilnya ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Belum, Pak. Nah, ini hasil ya, analisis hasil ini. Coba lihat ini, statistik deskriptif. Ini dilihat nilai min, standar deviasi, dan maksimum, minimum, dan seterusnya. Ini dilihat dari semua variabelnya ini. Nah, ini diterangkan financial distress, apa seperti tadi ya. Kemudian likuiditas, capital adequacy ratio, variabel NPL, dan seterusnya ya. Semua variabel dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah statistik inferensi tadi. Nah, karena pakainya regresi, maka dia ada uji asumsi klasik kan gitu. Hasilnya apa? Asumsi klasik ini normalitas, pakai Kolmogorov-Smirnov ini kan. Hasilnya normal, kemudian multicol, uji multicolnya FIF, VIF ini ya, VIF. Terus heteroskedastisitas pakainya apa? Uji Gleicher ini. Kemudian uji autokorelasi. Nah, setelah selesai, kemudian di sini analisis regresi linear berganda. Ini hasilnya output SPSS-nya, kemudian ini persamaannya. Nah, persamaannya ini diinterpretasikan apa gitu ya. Nah, setelah jadi, kemudian uji hipotesis, nguji tadi. Nah, ini hipotesisnya.
Maknanya apa kalau seperti ini? Ini berarti diterima. Nah, maknanya apa? H1 nilai ini adalah dengan koefisien tingkat signifikansi lebih kecil, maka X1 likuiditas berpengaruh positif terhadap financial distress sehingga H1 diterima, H2 ditolak itu misalnya, dan seterusnya. Nah, uji F, uji kelayakan, fit tidak modalnya. Kemudian terakhir adalah pembahasan. Ini kan tadi deskripsi data penelitian, analisis hasil, statis deskriptif, statis inferensi, pakai regresi, tadi ada uji asumsi klasik, kemudian yang terakhir adalah pembahasan. Nah, apa itu pembahasan? Nah, ini dibahas pengaruh likuiditas terhadap financial distress. Jadi X1-nya itu likuiditas. Di sini dibahas hasilnya itu apa. Nah, di sini diterangkan secara detail logikanya bagaimana, hasilnya bagaimana, terus teorinya bagaimana, gitu ya. Diterangkan di sini. Terus yang kedua, pengaruh CAR terhadap financial distress. Ini diceritakan logikanya kenapa ini berpengaruh terhadap ini, atau kenapa ini tidak berpengaruh, dari ini tidak berpengaruh terhadap ini kenapa, teorinya bagaimana, terus riset-riset yang mendukung atau penelitian yang mendukung apa, itu diceritakan di sini. Ya, itulah sampai dengan selesai. Gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Mas, Mbak? Kalau sing takon ora? Halo? Masih monitor, Mas, Mbak? Oke, masih Pak. Lainnya masih monitor? Masih, Pak. Monitor, Pak. Nah, paham ora iki? Tak jelaske. Sudah paham? Halo? Paham ya? Ya. Template awalnya mana, Mas? UTS ya? Saya lihat di UTS-nya aja. UTS. UTS kan template ya. Ini kan mana? Siapa yang mau dijadiin contoh? Halo? Siapa mau jadi contoh? Siapa? Saya ngene Ainun. Dia Ainun? Ingat saya masih salah Pak kemarin Pak. Masih per jurnal. Mungkin yang lain Pak bisa di karena kemarin beracu pada tugas belum memperhatikan. Nah ini Oke Pak. Masih per jurnal Pak. Mungkin yang lain barangkali sudah ada yang sesuai Pak. WS apa?
Reza Pahlavi ada. Ini Jeffrey bener burung Jeffrey. Mbak Reni ada? Hadir Pak, ada Pak. Ini kan. Judulnya apa ki Mbak? Judulnya apa ki? Judulnya kemarin belum menentukan Pak. Iya. Baru belum ada gambaran Pak. Iki kok koyo iki formatnya. Ini keliru sudah tahu ya. Ini. Halo Mbak. Iya Pak, baik Pak. Ya. Punya siapa lagi nih? Ini coba bisa Pahlavi. Nah ini. Ada ini siapa? Pahlavi? Reza Pahlavi ada? Halo? Berbura Reza Pahlavi. Iya Pak, ini baterai saya lopet, jadi pakai punyanya Yana Pak. Masih di kantor. Di mana Mas? Di kantor Pak, sama Yana. Di kantor mana Mas? Bang BTN. Oh Bang BTN. Sama Mbak Yana. Mbak Yana juga sekolah di ini, kuliah juga. Iya betul. HP saya lopet, jadi udah lock out Pak. Ya. Ini pacarnya apa rekan kerja? Rekan kerja Pak. Atau dua-duanya. Iya. Ya berjodoh ya nggak apa-apa ya Mas. Kok tekan bunyi banget Mas? Iya Pak, akhir bulan Pak, belum selesai. Oh. Apa kemal kelalen aku. Oh ini. Ini ya Mas ya. Iya Pak. Nah ini ringkasan yang pengaruhi return saham. Tidak ngaruh, berpengaruh positif, sudah benar ya. Ya. Coba ini ke sini. Ya, sudah. Sampel 1 ya misalnya. Ini judul apa? Bintang. Coba dicek ya Mas iki ya Mas. Oh iya Pak. Trisakti. Cinta 3 ini ya. Mana di sini? Nah ini. Accredited Cinta 3 ya. Oke. Ini ya. Rona Timur Mauli. Nah, ini pakai Mendeley. Sudah pakai Mendeley? Oke, sini ya. Ini coba PDF-nya mana? Nah, ini PDF-nya kan. Klik. Sini.
Nah, ini kita dibahas ininya. Ini kita kan hasil dan pembahasannya sampai ke sini. Nah, kita review di jurnal yang dipakai ini tadi ini ya. Metode penelitiannya apa, kemudian ini hasil riset. Ini kan yang pertama sih statistik deskriptif tuh Mas ini Mas. Jaga. Halo? Iki siapa mau ke? Mas apa? Risa ya, Risa PLV ini kan. Sama, pertama kali itu mesti statistik deskriptif. Nilai maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi. Kemudian yang kedua itu adalah hasil statistik inferensi. Ini statistik inferensi pakai apa? Regresi. Nah, ini nilainya, koefisiennya, ini adalah nilai signifikansinya. Ya. Ruang. Ya. Nah, ini harus bisa dibaca ini ya. Coba ini. ROA ini ya, ROA ini. Koefisiennya minus 1,435. Nilai signifikansinya 0,003. Nah, ini ROA arahnya negatif. Berarti pengaruhnya negatif. Ini tingkat signifikansinya 0,003 di bawah 5%. Berarti ini berpengaruh negatif ini, ya, berpengaruh negatif. Kita cek hipotesisnya. Hipotesisnya mana ini? Tidak ada hipotesisnya. Sebentar. Metode penelitian. Nah, ini. ROA berpengaruh terhadap return saham. Ini tidak disebutkan eksplisit ya, negatif positifnya. Berarti tadi ROA berpengaruh terhadap return saham. ROE berpengaruh terhadap return saham. Nah, ROA berpengaruh terhadap return saham. Kita lihat tadi ya, ini. Kalau di sini berarti ROA berpengaruh negatif terhadap return saham. Hipotesisnya diterima. Kenapa? Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%. ROE pengaruhnya positif. Nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%, maka hipotesisnya diterima. NPM ini pengaruhnya positif, hipotesisnya, kemudian nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%, maka ini diterima. Jadi hipotesis 1 diterima, mana ini keterangannya. Nah, bahwa H1 diterima. Nah, ini kemudian ini penjelasannya. Penjelasannya kan, kenapa ROA berpengaruh positif terhadap return saham. Kemudian ROE tadi kan signifikanin berpengaruh sehingga hipotesisnya diterima. Ya, hasil penelitian ini jalan dengan bla 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 bla. Itu ya. NPM tadi diterima juga. Nah, gitu loh Mas. Jadi pembahasan itu adalah bahas ini, hasilnya ini. Pembahasan ini, bahas hasilnya ini secara logis, jadi dibuat kalimatnya itu, misalnya pengaruh ROA terhadap return saham, dibuat secara sistematis, logis, kemudian didukung oleh hasil penelitian, kemudian didukung oleh teorinya gitu ya, kemudian pendapat-pendapat expert atau ahli didukung itu dijadikan dalam satu kalimat yang runtut, sistematis, logis gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu pembahasan itu ya, jadi pembahasan. Nah,
Kuncinya apa? Kuncinya itu Anda bisa membaca output statistik. Karena ini menggunakan regresi, berarti Anda harus bisa membaca output regresi. Kalau menggunakan SAM-PLS, berarti Anda harus bisa membaca output SAM-PLS. Kalau menggunakan SAM-AMOS, berarti Anda harus bisa membaca output SAM-AMOS. Jadi kuncinya di situ, Mas, Mbak ya. Ketika rekan-rekan mahasiswa, Anda semua itu tidak bisa membaca output statistik, saya ulangi lagi ya, Anda membuat skripsi, kemudian sudah jadi, kemudian ujian skripsi. Posisi misalnya Anda sudah ujian skripsi nih. Pembahasannya lengkap, hasil penelitiannya lengkap, ini lengkap semua ya, sudah lengkap semua. Kemudian saya tes, coba buka output regresinya. Dibuka output regresinya, baca. Jangan membaca ininya, tapi bacalah ini outputnya. Ketika saya tegaskan lagi ya, ketika Anda tidak bisa membaca output statistik yang Anda hasilkan dari penelitian Anda, maka yang mengerjakan pembahasan ini adalah orang lain. Saya ulangi ya, kalau Anda tidak bisa membaca output statistik yang Anda hasilkan di skripsi Anda, maka yang menulis skripsi pembahasan-pembahasan ini adalah orang lain, bukan Anda sendiri. Kenapa saya berkata begitu? Karena untuk bisa menulis ini, hasil dan pembahasan di sini, mutlak wajib bisa membaca output statistik ini. Mergone apa? Yang ditulis di sini itu ya hasil dari unen-unen ini dibunyikan dalam kalimat. Nah, kalau tidak bisa membaca ini berarti ini yang bikin orang lain gitu. Gitu ya. Jelas ini Mas dan Mbak ya? Oke, sehingga usahakan jenengan Anda semua itu bisa mengolah data, bisa membaca output statistiknya. Apakah data kita bisa nyuruh orang untuk nyari? Boleh. Boleh aja nyari data, kita nyuruh orang bayar itu boleh aja. Boleh. Boleh saja kita kolek data bayar orang gitu ya. Boleh saja. Nah, tapi kita harus bisa tadi ketik mengolahnya, kemudian kita membaca output statistiknya itu harus bisa. Nah, ora iso berarti sing gawe wong liya gitu kan. Nek maju sama saya langsung ora lulus. Ulangi. Karena tidak bisa membaca output statistik. Nah, kalau bisa membaca output statistik, nanti melakukan pembahasan itu bisa melakukan pembahasan sendiri. Itu ya kira-kira rekan-rekan mahasiswa. Jadi kita sudah sampai pada apa tadi? Hasil ya, hasil dan pembahasan. Kita masih kurang satu lagi ya. Ya, kurang satu pertemuan. Mas Jeffrey Ndike. Kita kurang berapa? Satu pertemuan lagi. Apa dua? Ya. Berarti nanti pertemuan berikutnya itu kita simpulan, saran, dan rekomendasi ya. Kita membahas simpulan, saran, dan rekomendasi.
Nah, setelah hasil dan pembahasan, ini kan hasil penelitian dan pembahasan ya. Penutupnya itu apa? Simpulan, saran, ya ini ada saran. Ini rekomendasinya apa? Ya saran itu, simpulan, keterbatasan dan rekomendasi ya. Ini misalnya ini ya, penutup. Nah, simpulan, kemudian ada keterbatasan, saran, dan rekomendasi. Selesai. Ya kan? Simpulan, ya, kemudian saran, keterbatasan deh. Keterbatasan, saran, dan rekomendasi. Sama juga ini misalnya ini. Penutup, nah simpulan, ini yang pakai PLS ya. Simpulan apa, berpengaruh terhadap apa berpengaruh terhadap apa. Ya ini variabelnya apa di sini. Nah terus setelah itu keterbatasannya apa? Perusahaan hanya manufaktur saja, periodenya 5 tahun saja, variabelnya fokusnya menggambarkan internal perusahaan. Rekomendasinya apa? Objeknya ditambah, selain manufaktur ya, sektor-sektor lain kan ada. Kemudian periode waktunya ditambah, kemudian variabelnya yang aspek eksternal, tadi kan internal. Nah, ini aspek eksternal. Selesai, kan gitu. Nah, selesai kan? Sudah selesai. Nah, ini apa ini? Ada yang sampai sama lampirannya ya, 338 halaman. Ini bermula dari 1 lembar halaman, teman-teman semua ya. Gitu. Jadi minggu depan itu Mas Mbak semua. Jadi, aduh saya tampilkan lagi kok. Saya matikan. Nah, ini Mas mana Riza Falevi masih monitor? Halo Mas Riza. Halo? Tiga ya Mas. Rustiana, Onora. Mas Riza. Halo Mbak Yana. Gimana? Halo Pak, gimana? Ya, masih monitor. Di Riza nih. Mas Rizanya masih ke toilet Pak? Wah. Ya. Oke ya, jadi minggu depan itu Anda presentasikan jurnal-jurnal ini yang Anda ini ya, statistik deskriptif, kemudian uji hipotesisnya bagaimana. Jadi tugas pertemuan terakhir besok siap-siap semuanya, tidak kelompok ya, tapi apa kelompok aja ya, kelompok ya. Ini berapa kelompok ini Mas Jeffrey? Halo, Jeff? Ano pirang kelompok iki? Dari sing ini bela, iki tugas kelompok aja ya. Misalnya kelompoknya Mas Riza, ini kan udah sendiri-sendiri ding ya. UTS ini udah sendiri pribadi ya. Berarti jangan kelompok, ini presentasi masing-masing. Jadi nanti minggu depan itu isinya saya jelaskan sebentar simpulan keterbatasan dan rekomendasi, walaupun tadi sudah ya sepintas. Tapi Anda jelaskan itu masing-masing jurnal yang dipakai. Misalnya ini Mas Riza tadi ya, ini jurnalnya 1, 2, 3, 4. Nah ini
presentasikan. Saya tunjuk secara acak ya. Ada 6 ini. Ini kok nggak ada yang internasional. Kemarin saya suruh internasional 1 ya, kalau tidak salah ya. Ya. Save. Ya, ada internasional kan. Nah, itu nanti yang bahasa Indonesia aja lah ya. Yang kalau yang mampu dan bisa mempresentasikan yang internasional silakan. Tapi yang penting presentasinya yang misalnya ini ada 6 ya 6 ini harus dipresentasikan, harus bisa. Presentasinya yang mana ini hasilnya aja, hasil penelitian. Hasil penelitian. Ya nanti saya tanya ke bawah kan enggak apa-apa di sini. Metodologinya bagaimana itu kan. Paham ini tugasnya ya. Jadi masing-masing nanti siap dengan yang ditulis di UTS. Yang ditulis di UTS. Ya. Gitu ya, Mbak, Mas. Oke. Nah, sekarang saya presensi ini. Saya presensi kelas Duh, kok enggak bisa. Bisa ngeramakan coba Mas. Ada semua ya? Ya ada semua. Ini kok saya presensi bisanya 11 toh ini. Halo? Harusnya tadi presensi ya sebelum jam 8 ya. Ya ini saya 2 kali kok munculnya sekali. Nggak tahu di sistemnya ini. Apa sudah ketinggalan tadi? Oh iya ini sudah ketinggalan 1. Yang tadi yang
bisa absennya cuman 11. Terus nanti gampang ya. Diulang lagi. Gitu aja ya, rekan-rekan mahasiswa ya, sudah malam. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu pertemuan mendatang. Tugasnya jangan lupa ya, jangan lupa disiapkan. Saya akhiri. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.